jadi adik. Karakternya seperti apa sih Ida? Oke, Ida ini anak kedua, bisa dibilang anak yang tengah, jadi dia agak aneh sedikit. Sedangkan kalau kakaknya ini pekerja keras, sedangkan aku Haidi sendiri aja agak halu dan percaya dengan hal-hal bisnis. Percaya dengan hal-hal bisnis ini di horor fantasi. Baiklah. Seperti apa nih so far pengalamannya nih? Kerjasama mungkin dengan Rachel Amanda dengan Iqbal Ramadan, apakah pernah ketemu sebelumnya? Apalagi Edwin dan Palari Films pasti menarik nih untuk kita ekspor. Boleh di-share nggak experience-nya? Sebelum ini kan project kita kedua, tapi sebelumnya kita nggak satu frame ya. Ya saya tahu nggak mas frame. Pertama kali sama Iqbal, pertama kali juga sama Mas Edwin gitu. Jadi pengalaman yang menarik soalnya aku bisa ngerasain kita semua ini bekerja sama untuk membuat satu universe yang berbeda gitu. Jadi semua orang memberikan pendapatnya. Jadi kita pengen bikin film ini ya rame-rame kolaborasi. Kolaborasi rame-rame dan nggak terlepas dari kadang-kadang tuh kalau lokasi syuting suka capek-capek kan gitu. Kalau cewek sama cewek gitu ya, beda nih dinamika kalau tiba-tiba datang satu cowok nih ya, seorang Iqbal Ramadan yang sudah hadir di tengah kita semua, berperan sebagai bonak katanya ya. Itu karakternya seperti apa dan hubungannya dengan Putri dan Ida tuh gimana? Sebelumnya selamat siang teman-teman media, terima kasih udah hadir. Bona sendiri dari ketiga kami ini ceritanya adik yang paling kecil. Jadi kalau Putri itu adalah kakak pertama, lalu ada Ida sebagai kakak kedua, Bona ini ya sebagai anak yang paling kecil, pastinya yang paling inilah ya punya banyak kebutuhan, terus yang paling pengen dimengerti gitu ya. Jadi memang yang paling merasa gua mau ngapain aja harusnya bisa dimengerti oleh kakak. Muka lu kayak ada banget ini mukanya kayak gitu, tapi itu kurang lebih dinamika dari karakter Bona, Putri dan Ida yang berusaha dibangun di set pabrik ini gitu ya, walaupun setnya buruh pekerja untuk masa depan, tapi di sini juga tetap mengutamakan drama kakak adik yang sangat-sangat kental sebenarnya juga di film ini. Kamu banyak kebutuhan apa jangan-jangan hal lengkapnya itu bonafit ya? Kita nggak tahu. Sebenarnya ada lagi adik keempat namanya Rongrong. Nah, gajah dong kamu. Gajah dong kamu. Iya, tapi itu nanti mungkin buat yang film. Iya, jangan dicatat loh. Jangan. Yang perlu dicatat adalah Iqbal Ramadan itu produser eksekutif. Kasih plus dong. Monster Pabrik Rambut. So far pengalamannya gimana sih? Karena kalau pribadi sih baru tahu nih kamu pertama kali di produser eksekutif. Tapi apakah sudah ada pengalaman lain dan seistimewa apa kali ini sekarang? Kalau buat gue pribadi, sebuah kebanggaan akhirnya bisa kembali lagi bekerja sama dengan Palari Films. Sebelumnya di Ali dan Ratu Ratu Queens tahun 2021. Ini kali pertama bekerja sama dengan seorang Bung Edwin. Udah lama banget emang yang bekerja sama dengan beliau. Ternyata jodohnya di sini sama Rachel Amanda udah kedua sama udah yang pertama. Tapi bersyukur banget bisa dikelilingi sama orang-orang yang memang passionate sama craft-nya, sama barangnya, sama karyanya, semuanya memberikan masukan. Dan bersyukur juga sekarang bisa diberikan kesempatan di balik layar sebagai eksekutif produser, sebuah pengalaman yang luar biasa challenging. Di sini gue mewakili perusahaan dan juga manajemen yang gue bangun sama manajer dan partner gue Dinda Kamil, namanya IDR Management, involved di proses Monster Pabrik Rambut ini sebagai eksekutif produser. Semoga apa yang kami ciptakan, apa yang kami bangun, yang kami benar-benar buat dengan hati, keringat, semuanya benar-benar bisa diapresiasi dan mendapatkan sambutan yang layak dari para penonton film Indonesia. Boleh kasih plus dong untuk Iqbal. Terima kasih. Passionate banget, berasa sampai sekarang gitu ya. Dan kalau ngomongin soal keseruan, ini tidak terlepas dari chemistry dengan cast-cast lainnya. Gimana kalau kita panggil ini ya, yang pasti teman-teman akan mengikuti tour sesaat lagi untuk Monster Pabrik Rambut. Dan juga kita mau langsung panggil, inilah dua pemeran dari film horor fantasi Monster Pabrik Rambut. Mari kita sambut Sal Priadi dan Kev Lukman. Bukan lu orangnya, balik badan langsung, salah ya? Bukan, hai Sal, kamu ternyata sebelum kita mau ngobrol-ngobrol bareng, kita foto
dulu, gitu ya. Boleh dong, berdiri dulu dong. Kita berdiri dulu. Selesai foto, jangan dong. Kan semuanya dari planet yang sama, ya kan? Silakan, kita menghadap ke tengah semuanya. 3, ini Mas Edwin udah mulai terbiasa ya. Ngadep ke tengah, tangannya dipegang gemes. 3, 2, 1. Oke, kita sebelah kanan. Silakan. 3, 2, 1. Kita mau ke sebelah kiri. 3, 2, 1. Sekali lagi kita ke tengah. Boleh ya? Oke. 3, 2, 1. Sudah. Tangannya langsung kaku ya, yang itu ya. Silakan duduk. Kita ngobrol-ngobrol santai-santai. Dan memang ya, kalau kita ngelihat Sal Priadi multi talentan ya, banyak banget perannya gitu loh. Talenta, maaf, salah dengar, salah ngomong. Kembali kerjasama dengan Palarin Films, kali ini juga menarik sekali. Begitu dapat oleh dari Bung Edwin tuh, respon pertama kamu seperti apa sih? Karena banyak banget yang pingin sebenarnya loh kerjasama dengan seorang Bung Edwin, tapi kamu untuk kesekian kalinya diajak lagi. Boleh di-share ke kita? Nggak usah dipegang sendiri, mandiri. Ya, halo teman-teman semuanya. Dipanggil Palarin itu kayak dipanggil pemerintah pusat. Jadi kita selalu siap perintah gitu. Nah ini yang juga terjadi ketika aku diajakin lagi tergabung dalam proyek ini gitu. Kebetulan dari telepon aku langsung kayak siap. Aku siap untuk melaksanakan proyeknya gitu dan ikut terlibat di dalam sini. Jadi perasaannya senang, campur excited, campur segala macam lah gitu. Tapi kalau misalnya kamu udah siap, boleh di-spill tipis-tipis nih soal karakter kamu di Ya, sini. iya. Karena ini kakak beradik, ini apakah anak tiri atau gimana gitu? Aku bapaknya ya, kayaknya masuk juga tuh bapak. Aku berperan sebagai Rudy. Rudy adalah salah satu buruh yang ikut bekerja juga di dalam pabrik. Motivasinya adalah untuk membiayai keluarganya gitu. Jadi dia adalah seorang yang juga pekerja keras kira-kira gitu. Oke, seorang pekerja keras. Sebelahnya nih kira-kira pekerja keras juga nggak? Castingnya ya? Coba. Tidak tante. Castingnya kan udah lewat, ngapain masih berperan? Ini udah kepilih, udah syuting kan? Kamu kan kontennya ini banyak sekali. Tadi juga on cue lagi semuanya gitu ya. Bagus nih semuanya kayak penonton bayaran ya. Banyak karakternya juga. Kalau di film ini dari Monster Pabrik Rambut, karakter kamu tuh jadi siapa dan seperti apa karakternya? Gak jauh beda dari sahabat saya. Oh, Mau seperti apa? bisa biasa aja nggak kayak normal aja. Oh, ini harus berperan sebagai saya. Oke. Jadi saya. Ya, Mas. Enggak juga. Oke, biasa aja kayak gini ya. Oke, jadi aku di sini Kev berperan sebagai Tohar. Gak jauh beda dari Rudy. Aku adalah salah satu buruh pabrik yang juga bekerja di pabrik ini bersama Rudy. Tapi bedanya adalah aku tidak terlalu dekat dengan mereka. Oh, Itu saja oh, clue-nya. gitu. Itu Ada saja gap di clue-nya. antara mereka. Iya, clue-nya itu saja. Oh, tidak terlalu dekat dengan mereka itu adalah sebuah clue ya, bisa jadi liputan ya. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan nyata agak dekat ya, boleh mendekat lagi. Biar gampang fotonya. Enggak juga. Bisa terlihat dari muka-muka teman saya. Oh, baik. Tapi ngomong-ngomong ya, kan kamu kita tahunya bikin konten yang film konten-kontennya pendek, bahkan pernah bikin film yang pendek juga gitu ya. Yes. Sosial media semua platformnya. Ini kan untuk syuting film panjang, pengalamannya seperti apa dan bedanya seperti apa? Apalagi nih film panjang apakah pertama atau kedua? Pertama. Oh. Langsung Palarin Films lagi. Box. Aku sedih banget dan terima kasih dari Bu Edwin dan semua yang terlibat di sini. Pokoknya aku juga masih gak nyangka bahwa aku bisa terlibat benar-benar dengan senior-senior teman-teman ini. Aku belajar banyak banget dari mereka. Di bawahnya dapat banget di Rudy. Iya, itu dia. Saya luar biasa. Ini perkataan jujur, saya bukan bercanda, soalnya harus di-highlight dulu karena saya selalu dianggap bercanda. Jadi aku di sini benar-benar excited karena ini adalah pengalaman pertamaku ada di industri film dan langsung bersama Pak Lari juga Pak Edwin dan juga jajarannya masih banyak sekali harus saya sebutkan kalau semuanya, dan senior-senior saya ada Sal Priadi, Lutesia, Manda, juga Iqbal Ramadan. Ini luar biasa, gue bener-bener belajar banyak dari mereka dan so excited teman-teman. Jadi di sini gue sampai kayak hari-hari sampai kayak ini gue beneran ya syuting sama mereka, gue beneran dipakai ya di sini. Karena sebelumnya gue dikenal cuma ngebecandain teman-teman gue di sini dan ternyata lah kok ketemu beneran, lah kok syuting beneran, itu luar biasa, ini challenging banget buat aku. Wah, luar biasa. Jawabannya sudah dipersiapkan dengan begitu matang dalam 3 hari 2 malam ya, luar biasa. Oke, baiklah kalau begitu kita tes apakah jawabannya akan tetap kokoh atau enggak nanti karena kita mau masuk Q&A. Iya, ya. Oke, kita mau memberikan kesempatan untuk rekan-rekan media apabila ada pertanyaan kepada cast dan filmmaker dari film
film ke-9 panjang ke-9 dari Palari Films, Monster Pabrik Rambut. Boleh angkat tangannya, sebutkan nama dan media yang diwakilkan sebelum. Tanpa mapping yang jelas semuanya tuh memang tergantung mood dari aku juga tim. Jadi 90% konten yang ada outputnya itu memang benar-benar spontanitas. Jadi beberapa konten kemarin itu memang itu lanjutan juga copy dari konten-konten viral sebelumnya. Otomatis bisa aku cerita 90% konten-konten syuting aku, casting dan lain-lain itu adalah konten spontan. Tapi mungkin itu Tuhan yang memberikan ide, memberikan jalan, akhirnya dilirik oleh Bapak Edwin. Dan ada fakta unik, katanya Pak Edwin tuh suka nontonin konten-konten aku itu sambil panggilan alam di pagi hari. Dan itu menjadi bumbu-bumbu bersih. Itu Kev, coba dong di casting. Dari situ kayaknya. Tapi nggak tahu, mungkin mau dicoba bertanya sama Edwin atau gimana? Apakah benar ketika Anda sedang menerima panggilan pagi hari, kepikiran seorang Kev Lukman untuk di-cast di film ke-9 dari Palari Films? Gak berani jawab ya. Yang pasti begitu lihat mukanya gak salah nih. Gak salah cast. Setelah lewat-lewat terus saya mati muncul lagi. Iya beda. Oke. Gak apa-apa. Terima kasih Mbak Tari, terima kasih Kev dan Mas Edwin. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. Boleh langsung diberikan mikrofon, sebutkan nama, media yang diwakilkan terlebih dahulu. Silakan. Halo, aku Jasmine dari Tempo. Aku mau nanya buat Iqbal. Ini kan di film ini ada 2 peran ya, sebagai produser eksekutif dan juga main juga gitu. Nah tadi kamu belum jelasin soal challenge-nya sebagai produser eksekutif dan juga cast. Gitu aja sih. Makasih. Silakan Iqbal, pertanyaan dari Mbak Jasmine. Terima kasih Mbak Jasmine. Dari cast dulu kali ya, maksudnya sebagai cast karakter Bona yang diamanatkan ke gue di project ini adalah sebuah karakter yang belum pernah diberikan sebelumnya. Jadi bisa dibilang dulunya mungkin sebuah karakter yang jauh dari apa yang mungkin bisa dibayangkan sebagai trajektori peran-peran yang akan Iqbal Ramadan mainkan. Itu satu. Jadi memang banyak challenge-nya dari mulai perawakan, dari mulai emosi maupun acting serta fisik. Itu kalau dari soal sebagai cast gitu ya. Tapi dari sebagai EP sendiri lebih kepada punya kapasitas dan ruang untuk juga ikut terlibat di proses balik layarnya, dari bagaimana menentukan bagaimana caranya berkomunikasi tentang film ini, bagaimana caranya kita bisa menyampaikan pesan dari film ini dengan sebaik mungkin dan sehumble mungkin dan sedekat mungkin dengan para masyarakatnya. Karena kita sadar betul bahwa genre horor ini memang sebuah genre yang mungkin salah satu yang paling diminati gitu ya oleh penonton film Indonesia, sampai bisa dibilang kalau kita setiap hari Kamis ke bioskop ada film baru yang muncul, sering sekali yang muncul itu adalah film horor. Nah, bagaimana caranya kami di sini bersama Palari dan teman-teman yang lain bisa menciptakan film dengan genre horor tapi dengan elemen fantasi, sehingga itu bisa memunculkan twist dan pengalaman menonton yang baru dan tidak menonton seperti apa yang mungkin penonton Indonesia tuh komennya netizen, ya horor lagi pada kayak gitu kan komennya. Nah, bagaimana caranya justru kita mengambil kesempatan dan challenge ini untuk bisa membuat statement bahwa horor itu tidak harus selalu seperti apa yang kalian ekspektasikan, bisa juga dimasukkan ke dalam fantasi sehingga bisa memunculkan imajinasi dan ruang diskusi baru buat para penonton yang nanti datang ke bioskop dan nonton film Monster Pabrik Rambut. Monster Pabrik Rambut. Silakan satu pertanyaan lagi, kita masih punya waktunya apabila rekan-rekan ada yang mau bertanya. Aku ingin memberikan kesempatan untuk bertanya kepada Mbak Dede, boleh ya kalau gitu. So far progress syutingnya seperti apa? Dan mungkin ada yang perlu disampaikan, closing statement juga supaya antusiasmenya makin terasa sampai akhirnya filmnya rilis. Saat ini sih kita masih syuting di sini. Kemudian mungkin yang paling penting tadi ya yang Iqbal tadi omongin gitu ya. Kemarin kita juga sebelum kick off ini saya spend time sama Iqbal, kita benar-benar duduk, kita benar-benar bahas gitu loh. Ini kita mau nyebut film horor kita tuh horor apa ya gitu. Dan ini menurut saya juga sesuatu yang enak mumpung teman-teman media ada di sini gitu ya. Kita sama-sama di industri film segitu banyak film horor gitu ya. Gimana sih cara kita membedakan horor satu dan horor yang lainnya gitu. Dan dengan pemikiran yang kita deg-degan juga
menggunakan kata misalnya horor fantasi gitu ya, karena memang jarang itu dipadankan bareng-bareng, minimal di sini gitu. Jadi memang ini juga sesuatu yang Pak Lali ingin apa ya, persembahkan gitu loh, satu menu baru yang semoga bumbu-bumbunya akan di apa ya, dicobain, dicicipin gitu loh. Tapi yang paling penting adalah saat kita nanti ke bioskop, apapun bentuk filmnya itu, kita nggak boleh kapok, kita harus tetap coba terus karena memang ini makanan kita sehari-hari. Gitu aja. Terima kasih. Dan mungkin satu untuk Bung Edwin ya, karena setelah ini kita juga akan tour set filmnya nih. Kira-kira dari rekan-rekan media ekspektasinya akan melihat apa saja hari ini, pengalamannya akan seperti apa dari tour kita? Ada banyak rambut, Oke, thank you. ada banyak cakapan manekin, prostetik. Ini film ini emang dunianya dibangun dari set design, jadi saya rasa atmosfernya, ceritanya semuanya itu bisa dilihat dari setnya aja, gitu. Sebenarnya kan mungkin bisa terbayang gitu ketika nanti tour kira-kira ada cerita apa yang terjadi di sana, itu mestinya sih bisa dibayangkan. Nanti akan dilipurnya Mbak Dede sama Mas Edi juga ya. Tapi teman-teman, untuk menjaga kerahasiaan, mohon pengertiannya ya. Sebelum tour kita akan memberikan handphonenya semuanya, mau tidak ada dokumentasi pribadi maupun juga profesional. Diberikan tertib, nanti setelah sesi berakhir pasti kita berikan kembali ya. Dan